sahabat anggrek semua, selamat siang. Sampai ketemu lagi sama channel YouTube kami, Paradise Plant ya. Pada kali ini kita akan mencoba untuk memberikan tips, panduan tentang bagaimana itu menyilang anggrek. Kemudian kita juga akan memberikan tips, memberikan teknik-teknik yang bagus bagaimana kita nanti akan mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol. Cara penanamannya seperti apa ya, yang istilahnya itu aklimatisasi itu seperti apa ya, kita akan praktek bareng-bareng ya. Tapi sebelum nanti kita akan melakukan itu semua, jangan lupa silahkan subscribe dulu, kemudian share, komen ya, berikan saran-saran untuk kami bagaimana kita nanti akan memberikan video-video yang lebih bagus. Oke, mari kita ikuti selanjutnya. Ya, sahabat anggrek semua, nih kita akan mulai nanti praktekkan bagaimana nyilang anggrek yang baik, kemudian bagaimana kita ngasih label ya, ngasih label anggrek itu. Label nanti isinya oke lah, jangan sekarang, nanti kita akan jelaskan berikutnya. Oke, nah pertama-tama sebelum kita melakukan penyilangan, kita persiapkan alatnya. Alatnya hanya menggunakan tusuk gigi ya, bisa selain tusuk gigi silahkan, apa yang jelas bagaimana kita menggunakan alat yang paling mudah untuk pengambilan polen ya, bunga jantannya itu. Karena bunga jantan untuk anggrek ini dia punya perkat yang nanti kalau kita ambil pakai ujungnya tusuk gigi seperti ini, itu nanti dia akan melekat dengan mudah gitu ya. Jadi alatnya ini tusuk gigi. Terus kita pilih anggrek apa yang akan kita silangkan. Ya, kali ini di sini kita ada beberapa jenis anggrek. Ini anggrek dendrobium hybrid, kemudian ada Spathoglottis kimbaliana Sumatera ya. Kemudian ada anggrek bulan. Nah, saat ini yang akan kita lakukan, kita gunakan untuk persilangan adalah anggrek bulan ya, karena kita sudah sediakan dua varian atau dua jenis anggrek bulan. Jadi ini nanti istilahnya kita akan menyilangkan anggrek gitu ya, kawin silang. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan induk betinanya itu adalah anggrek bulan yang warnanya ungu seperti ini ya, yang saya pegang ini. Kemudian yang kita akan jadikan untuk bunga jantannya itu anggrek yang seperti ini. Ini nanti ya. Ya. Pertama-tama saya akan tunjukkan organ dari anggrek itu seperti apa ya. Nah, di sini anggrek itu ada ini yang di belakang ini, atas sendiri, kemudian bawah, kiri, kanan. Ini namanya sepal. Ya, sepal itu adalah kelopak dari bunga anggrek. Kemudian anggrek punya mahkota atau petal, itu yang ada di kiri sama kanan ini yang saya pegang. Oke ya. Kemudian yang paling bawah ini namanya labellum atau lips atau lidah anggrek. Nah, bunga jantan sama betina di mana? Itu ada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini ada yang namanya kolum. Nah, ini pendek sekitar 0,5 cm ya, kurang lebih. Ini adalah kolum. Jadi kolum inilah tempat letaknya bunga jantan sama betina, polen sama putiknya. Nah, ini jadi karena ini nanti akan kita jadikan sebagai bunga betina yang akan kita serbukkan, maka polennya ini perlu saya ambil dulu, nggak apa-apa. Nah, ini letakkan seperti ini. Nah, ini polennya dari anggrek itu dilindungi sama
tudung polen itu. Ini saya ambil seperti ini, dia akan melekat seperti ini. Nah, ini polennya bunga anggrek itu seperti ini, yang kuning ini ya. Tapi ini nggak akan kita gunakan karena ini berasal dari bunga yang akan kita serbuki. Nah, ini saya ambil ya, saya ambil. Oke, nah ini kenapa saya ambil, supaya nanti nggak ada resiko dia terjadi penyerbukan sendiri. Jadi yang kita lakukan karena kita persilangan itu nanti aman ya, nggak diganggu dengan polen yang ada di bunga betinanya. Nah, kita cari ini polen dari bunga jantannya. Nah, tadi sama tekniknya itu dengan mengambil, diletakkan ujung tusuk gigi pada selaput yang ada di polen. Nah, setelah kita ambil seperti ini, kapolinianya kita ambil. Nah, terlihatlah polennya atau bunga jantannya. Oke, kemudian kita pelan-pelan ya, bisa diamati. Nah, ini tadi yang sudah saya ambil polennya. Bunga betinanya anggrek itu ada di bawahnya polen. Itu, nah, sini ada cekungan yang di dalamnya ini ada semacam apa? Lendir atau pasta gitu, jadi lengket-lengket itu kalau kita pegang. Nah, itu nanti kalau polen ini kita masukkan ke situ, maka dia akan lengket. Nah, seperti ini. Oke, nah kita masukkan seperti ini. Nah, ini dia udah lengket masuk ke dalam putih. Nah, disinilah nanti setelah seperti ini nanti akan terjadi proses penyerbukan ya, proses penyerbukan. Kemudian lambat laun dari waktu ke waktu dia akan mengalami satu perubahan bunganya ini. Jadi ini kalau misalkan sudah 1 minggu, nanti di tangkai bunganya, saya tunjukkan tangkai bunganya di belakangnya ini. Tangkai bunga ini nanti warnanya akan berubah. Kalau dia kemungkinannya jadi, itu tangkai ini akan menjadi hijau atau kehijauan, kemudian memanjang, pelan-pelan dia akan memanjang sampai panjang, kemudian membesar. Ya, itu berarti hasil penyerbukan kita tadi jadi. Tapi kalau tidak, dalam waktu sekitar 3 hari sampai 5 hari, maka tangkai ini akan berubah menjadi putih atau kekuningan. Itu berarti gagal penyerbukan dan harus kita ulang pada bunga yang berbeda. Nah, inilah teknik penyerbukan anggrek. Tinggal kita nunggu saja nanti hasilnya ya. Nah, sahabat anggrek, ini adalah bunga-bunga anggrek, tanaman anggrek bulan yang sudah jadi kita serbukan tadi ya. Jadi ini contoh yang sudah diserbukan untuk bunga anggrek bulan, nanti jadinya akan seperti ini. Ini yang sudah berumur sekitar 3 sampai 4 bulan penyerbukan setelah penyerbukan pertama kali. Seperti ini, memanjang. Ini sebetulnya tangkai dari bunga tadi ya, memanjang seperti ini. Nah, ini nanti kalau masak, ini nanti bunganya akan menjadi agak kecoklatan di ujungnya seperti ini, agak kecoklatan, kemudian warna kulitnya kusam. Nah, kalau sudah demikian berarti buahnya sudah siap untuk kita panen, untuk kita perbanyak di kultur jaringan. Nah, tapi ini sebentar, maaf ya. Jadi setelah kita serbukkan tadi, lupa kita harus ngasih label. Label ini isinya adalah tanggal penyerbukan, itu tanggal berapa. Nah, kemudian induk jantan dan induk betinanya itu ID-nya apa. Itu. Karena itu sangat penting ya, kalau nanti udah menjadi bibit, dia harus banyak pelanggan tuh harus tahu. Ini anggreknya nanti warna bunganya seperti apa. Biasanya seperti itu. Makanya itu penting sekali harus kita sertakan dalam penyerbukan. Begitu sahabat anggrek semuanya ya. Jadi ini tips yang bagus juga untuk kalian coba untuk teknik penyerbukan tadi. Untuk berikutnya channel kita nanti akan membahas tentang bagaimana kita melakukan
aklimatisasi atau mengeluarkan bibit dari dalam botol. Makanya jangan lupa ikuti terus channel kami Paradise Plant ya. Kemudian jangan lupa juga subscribe, like, dan share di channel kami. Oke, sampai jumpa.